Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penalaran, argumentasi, proses penalaran, proposisi, penalaran induktif, dan juga penalaran deduktif atau silogisme dan juga antimem. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dalam dunia akademik, yaitu penalaran dan juga argumentasi. Lewat materi ini kamu akan belajar bagaimana menyusun gagasan yang logis, kritis, dan juga meyakinkan. Yuk kita mulai. Definisinya, penalaran adalah proses berpikir logis untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta, bukti, atau premis yang tersedia. Tujuan pemilihan kata yang sesuai tolak ukur, yakni menemukan kebenaran, menghindari kekeliruan berpikir, menyusun argumentasi, dan juga membentuk sikap kritis yang dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Contoh, premis yang pertama, semua manusia membutuhkan oksigen. Premis yang kedua, Andi adalah manusia. Maka kesimpulannya, Andi membutuhkan oksigen. Itu adalah contoh dari penggunaan premis satu dan premis kedua serta cara mengambil kesimpulan. Yang selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi adalah cara-cara menyampaikan pendapat dengan alasan yang logis yang disertai dengan fakta atau data yang mendukung. Dalam argumentasi terdapat beberapa struktur seperti pernyataan atau klaim atau pendapat. Yang kedua adalah alasan atau bukti, data, logika, atau contoh. Kesimpulan, contoh yang lemah adalah saya menolak kebijakan itu karena saya tidak suka. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, itu sangat subjektif. Teman-teman dalam menulis argumentasi harus ditulis dengan data yang komplit. Contoh, saya menolak kebijakan itu karena data BPS menunjukkan peningkatan pengangguran setelah kebijakan diterapkan malah meningkat. Selain itu, pemerintah belum siap dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat frontal terhadap pengambilan peningkatan BPS tersebut. Contohnya seperti itu. Proses penalaran. Tahap proses penalaran terdiri atas premis, fakta yang digunakan sebagai dasar, kemudian inferensi, proses menggabungkan fakta, ketiga adalah kesimpulan, yaitu hasil akhir dari proses berpikir. Ilustrasi, premis yang pertama adalah semua hewan butuh makan. Premis yang kedua, kucing adalah hewan. Kesimpulannya, kucing butuh makan. Jenis hubungan logis yang pertama adalah hubungan sebab akibat. Yang kedua, hubungan generalisasi. Yang ketiga, hubungan perbandingan. Yang keempat, hubungan klasifikasi. Selanjutnya kita belajar mengenai preposisi, yaitu pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah secara logis. Proposisi terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, proposisi universal, proposisi khusus, proposisi negatif, dan yang keempat, proposisi positif. Contoh proposisi universal adalah semua siswa belajar. Proposisi khusus, beberapa siswa terlambat. Proposisi negatif, tidak ada siswa yang bolos. Proposisi positif, ada siswa yang rajin. Jadi, masing-masing proposisi tersebut memiliki ciri khas. Contohnya tadi pada universal itu semua. Pada proposisi khusus ada kata beberapa, itu proposisi khusus. Proposisi negatif tidak ada. Kalau proposisi positif ada, itu adalah penanda atau pencirinya. Setelah belajar proposisi, kita juga akan mempelajari tentang penalaran induktif. Teman-teman sejak SD, SMP sudah belajar tentang induktif, deduktif, dan lain sebagainya. Apa sih penalaran induktif? Penalaran induktif adalah cara berpikir dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang umum. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menarik kesimpulan dalam penalaran induktif. Fakta, sapi berkaki 4. Fakta selanjutnya, gajah berkaki 4. Fakta, kambing berkaki 4. Kesimpulannya, semua hewan berkaki 4. Penalaran deduktif adalah cara berpikir dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Deduktif terdiri atas yang pertama adalah silogisme. Strukturnya logis, deduktif lengkap seperti premis utama, premis khusus, dan juga kesimpulan. Contohnya premis umum, premis khusus, dan juga kesimpulan.
Contohnya, premis umum adalah semua mahasiswa harus menyusun skripsi. Premis khususnya, Budi adalah mahasiswa. Kesimpulannya adalah Budi harus menyusun skripsi. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan penalaran silogisme. Yang kedua adalah antimem. Antimem atau sering disingkat silogisme yang disingkat karena salah satu premisnya dianggap sudah diketahui oleh umum. Budi harus menyusun skripsi karena dia mahasiswa. Premis umumnya, semua mahasiswa harus menyusun skripsi. Tidak disebut, tapi dipahami. Oleh karena itu, contoh dari antimem adalah Budi harus menyusun skripsi karena dia mahasiswa. Kemampuan berbahasa dapat mendukung kemampuan kita berpikir secara logis, baik deduktif, induktif. Sehingga kita perlu berbahasa yang baik dan benar di setiap kondisi secara kontekstual. Sehingga antimem, silogisme, dan lain-lain dapat kita pelajari, dapat kita kuasai dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengguna bahasa yang baik dan benar. Tentu hal itu harus didukung dengan pembiasaan yang serius dan konsisten. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.